Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih berada di bulan suci Ramadan yang mulia. Salah satu target yang mestinya bisa kita capai adalah bagaimana dengan puasa kita ini kita mampu menjadi pribadi yang sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang sabar dan syukur adalah merupakan dua hal yang sangat penting di dalam agama kita, agama Islam ini. Bahkan Rasulullah bersabda, al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukr. Iman itu terbagi menjadi dua. Separuh iman itu ada pada kesabaran dan separuh lainnya ada pada kesyukuran. Artinya total keimanan seseorang itu wujudnya adalah pribadi-pribadi yang sabar dan yang syukur. Apa itu sabar? Sabar inda lughatan al-habsu, menahan diri. Kita memenjarakan diri, menahan diri. Menahan diri bagaimana? Agar bisa bagaimana taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dorongan daripada jiwa atau syahwat manusia ini kadang-kadang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu itu cenderung mengajak kepada kejelekan kecuali yang telah mendapatkan rahmat dari Allah. Dari sinilah maka kemudian nilai kesabaran menjadi sangat penting. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini memang harus dihadapi dengan nilai-nilai kesabaran. Kita menahan diri menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Dengan penuh kesadaran kita ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar ini sebenarnya adalah perbuatan batin yang sangat mulia. Sabar tidak harus selalu dengan kata-kata, sabar tidak dengan melakukan aktivitas tertentu, tapi ini adalah ibadah jiwa kita. Bagaimana kita menyadari apa yang menjadi perintah Allah harus kita laksanakan dengan taslim, dengan ketundukan. Apa yang menjadi larangan Allah dengan ikhlas kita tinggalkan. Inilah nilai kesabaran. Kesabaran tentu terrefleksi nantinya di dalam penampilan seseorang itu menjadi pribadi-pribadi yang santun, pribadi-pribadi yang bersahaja, yang berwibawa dan seterusnya. Selanjutnya tentang bersyukur, yang tentu maknanya adalah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, terima kasih tentunya dengan menyadari terhadap demikian banyak karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan hidup ini adalah anugerah. Maka kita harus mensyukurinya. Kita harus menyadari itu. Mengakui di dalam hati kita bahwa kita telah mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lisan kita memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak berzikir, kita banyak memuji-muji Allah dengan tasbih dan seterusnya. Kemudian kita buktikan apa yang kita ungkapkan sebagai hal yang kita berterima kasih itu kita wujudkan dengan perilaku kita yang benar. Kalau nikmat itu berupa harta umpamanya, kita benar gunakan, tidak kita salah gunakan. Bagaimana karunia harta itu kita fungsikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maknanya bersyukur.
Ini juga sama, adalah perbuatan batin, ibadah batin. Orang bersyukur ini ibadah batin, pengakuan di dalam jiwanya ini, kemudian ditambahi dengan lesannya yang berzikir memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibuktikan dengan amal-amal yang baik sebagai bentuk penggunaan daripada nikmat itu, sehingga Allah ridho atas perjalanan hidup kita. Inilah di antara dua hal yang harus kita capai, yang menjadi esensi kehidupan, yaitu kita hendaknya senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang iman kita lengkap, iman kita utuh. Secara khusus kita berpuasa, as-shaumu nisfus sabri, kita sudah berkontribusi separuh daripada kesabaran itu kita jalankan saat kita menjalankan ibadah puasa. Semoga betul-betul kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.